Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul di malam hari ini dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan pengajian yang sangat singkat tentang tafsir dari surat Al-Fil. Surat apa? Al-Fil, yaitu yang artinya surat gajah ya, surat gajah. Surat ini yang sering mengingatkan saya tentang pertanyaan yang pernah ditujukan kepada saya ya. Yaitu, Ustaz, saya punya anak atau istri saya dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil, maka bolehkah kita membaca surat Yusuf dengan niat agar anak yang akan lahir tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Ini adalah khurafat ya, tidak benar. Kalau kita baca surat Yusuf artinya kemudian anaknya menjadi apa? Tampan, cakap seperti Nabi Yusuf. Kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, ya tidak akan mancung anaknya. Akhirnya saya bilang, kalau ibu mau anaknya gemuk, maka baca surat Al-Fil. Artinya apa? Surat gajah. Jadi anaknya akan gemuk dan kuat ya. Kalau baca surat Yusuf jadi seperti Nabi itu, kalau ingin gemuk dan kuat baca surat Al-Fil. Adapun keistimewaan surat ini, saya tidak tahu ada hadis yang khusus menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Fil. Akan tapi dia adalah surat Makkiyah yang menyebutkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membela Ka'bahnya padahal orang-orang kafir Quraisy lari meninggalkan Ka'bah. Tidak ada yang menolong Ka'bahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau ya memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap tentara bergajah? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di awal tafsir surat ini menjelaskan tentang kisah penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha kepada yang ingin menghancurkan Ka'bah. Disebutkan bahwa Dzunuwas adalah raja terakhir dari kabilah Himyar yang ada di Yaman, yang dia seorang musyrik. Dia ini, kata Ibnu Katsir, dialah yang membunuh Ashabul Ukhdud. Dia yang membunuh orang-orang kaum mukminin sekitar 20.000 orang, kaum mukminin, kaum mukminat yang dibakar, digali parit kemudian dibakar hidup-hidup ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? Surat Ukhdud ya. Ya, dalam surat Ukhdud ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Yang membunuh rajanya dia namanya Dzunuwas, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan yang terbunuh adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbunuhlah mereka semuanya, tinggal satu yang lolos, namanya Daus Dzu Sa'laban. Daus Dzu Sa'laban ini, dia pun kabur, selamat, dan dia pergi mengadu ke Raja Syam, Kaisar di negeri Syam, dan Kaisar beragama Nasrani. Maka Kaisar pun memerintahkan Raja Najasyi, ya karena Najasyi Ethiopia dekat dengan Mekah, maka dia perintahkan agar Raja Najasyi dekat dengan Yaman menyerang Dzunuwas. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan 2 orang anak buahnya. Satu namanya Abraha, satu namanya Aryab. Maka 2 orang ini sama-sama amir, dua-dua punya pasukan masing-masing, berjalan menuju ke Dzunuwas. Akhirnya Dzunuwas pun diserang dan akhirnya dia pun lari, tenggelam, tewas. Setelah itu Yaman dipegang oleh 2 orang ini, Abraha dan siapa? Aryab. Tidak lama kemudian terjadi pertikaian antara keduanya. Akhirnya mereka bersepakat, daripada masing-masing pasukan kita masing-masing bertempur, kita saja yang bertempur. Saya dan kau, wahai Abraha. Siapa yang menang maka dia jadi pemimpin. Akhirnya bertempurlah mereka berdua. Walhasil akhirnya Aryad pun meninggal. Jadilah Abraha yang menjadi pemimpin. Semua pasukan bergabung sama dia. Akhirnya dilaporkan hal ini kepada Kaisar di negeri Syam, bahwasanya Abraha telah melakukan pembunuhan terhadap Aryad. Akhirnya Kaisar pun marah dan murka. Akhirnya Abraha dalam rangka, dan dia mengatakan, saya akan menginjak negeri Yaman dan saya akan mencabut rambutnya Abraha. Akhirnya untuk mencari keridhaan
sang raja, maka Abraha pun mengirim hadiah yang begitu banyak. Di antaranya dia bawa jirob seperti gentong yang isinya tanah Yaman, dan dia mencukur rambutnya. Kemudian dia sampaikan bahwasanya hadhihi nasiyati, inilah ubun-ubunku saya berikan kepada engkau, dan inilah tanah Yaman, silakan kau injak. Artinya, dan saya ingin mencari keridhaanmu. Perbuatan Abraha ini membuat Kaisar pun senang. Kemudian Abraha pun berjanjikan kepada Kaisar, saya akan bangunkan sebuah gereja yang sangat besar, ya, yang akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah menuju ke gereja tersebut. Gereja tersebut namanya Kullais. Kata para ulama diambil dari kalimat Qolan Suwah yang artinya apa? Songkok. Artinya apa? Saking tingginya gereja tersebut, kalau ada orang yang lihat puncak gereja, songkoknya akan jatuh. Songkoknya akan jatuh, dan ini menunjukkan tingginya gereja tersebut. Maka Abraha pun membangun gereja yang besar tersebut. Akhirnya terbangunlah gereja tersebut, gereja yang sangat tinggi. Berita bahwasanya Abraha ingin memalingkan orang-orang Arab ke negeri Yaman agar tidak ke Ka'bah tapi ke gereja tersebut diketahui oleh orang-orang Arab tatkala itu, orang-orang Hijaz. Maka mereka pun jengkel, ini kurang ajar Abraha. Akhirnya di malam hari masuklah salah seorang dari orang-orang Arab, kemudian dia beol di gereja tersebut. Dia beol gereja tersebut, dia kotori gereja dengan beolnya, kemudian dia kabur. Di pagi hari Abraha pun dikagetkan dengan kotoran yang ada dalam gereja, maka dia pun ngamuk dan dia murka, maka dia bertekad untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Maka dia pun mendatangkan pasukan yang sangat banyak, di antara pasukan tersebut adalah pasukan bergajah. Disebutkan dia membawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah. Dan orang-orang Hijaz, orang-orang Jaziratul Arab tidak tahu gajah. Mereka kaget tatkala melihat ada binatang apa? Besar seperti gajah ini. Dan tatkala itu Abraha membawa 8 ekor atau 12 ekor gajah, yang gajah pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud sini? Namanya Mahmud. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwasanya pimpinan gajah namanya siapa? Mahmud. Kenapa dia bawa 12 ekor gajah? Dia punya niat buruk. Dia membawa rantai yang banyak. Jadi dia ingin gajah tersebut nanti mengelilingi Ka'bah dan Ka'bahnya dicungkil, bukan dipecahin satu-satu. Tapi gajah-gajah tersebut bersatu padu untuk mencungkil apa? Ka'bah. Itu niat buruknya siapa? Abraha. Maka berjalanlah dia dengan 12 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Mahmud, kemudian melewati Jazirah Arab, dan ada sebagian kabilah-kabilah kecil ingin menghalangi, namun semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghalangi pasukan bergajahnya Abraha. Sampai akhirnya Abraha di tengah perjalanan, kalau tidak salah namanya Mughammas kalau enggak salah ya, bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib 200 ekor ontanya diambil oleh Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib seorang yang gagah, tampan, bersahaja, berwibawa. Oleh karenanya tatkala Abraha melihat Abdul Muttalib datang, dia pun tadinya duduk di singgasana, dia duduk di bawah dalam rangka menghormati Abdul Muttalib. Dan dia menyangka Abdul Muttalib datang untuk membela Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib waktu datang dia mengatakan, saya ingin onta-onta saya dikembalikan. Maka Abraha mengatakan, tadi saya menyangka kau demikian-demikian, bagaimana kau datang untuk mengurus ontamu sementara kau biarkan Ka'bah ya tidak kau bela? Maka Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya adalah pemilik onta, kembalikan onta saya. Adapun Ka'bah ada pemilik yang akan membelanya. Kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa membelanya. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nak, itu urusanmu. Ya, urusanmu. Akhirnya Abraha pun semakin ngamuk, Abdul Muttalib pun pergi, maka dia pun bawa pasukannya, pasukan bergajahnya menuju ke Ka'bah. Tatkala mulai berjalanlah Mahmud dan teman-temannya, tiba-tiba si Mahmud diam, tidak bergerak. Tatkala Mahmudnya diam, semua anak buah juga apa? Diam. Gajah-gajah yang lain pun diam. Maka jika Mahmud diarahkan ke sebelah kiri, dia berjalan. Jika diarahkan sebelah kanan, dia berjalan. Kalau suruh mundur, malah cepat mundurnya. Tapi kalau ke arah Ka'bah, dia berhenti, tidak mau. Bingung nih Abraha, ini bagaimana disuruh ke depan enggak mau, disuruh ke kanan jalan, ke kiri jalan, ke belakang lebih cepat untuk pulang. Enggak mau. Tatkala dia lagi sibuk mengurus gajah yang kebingungan tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Tayran ababil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Saya ingatkan, burung itu namanya bukan burung ababil, seperti ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Jadi jangan bilang itu burung dara, ini burung ababil namanya, bukan. Ababil itu bukan nama burung, tapi artinya burung yang
berbondong-bondong. Tiba-tiba muncul burung tersebut. Sebagian salaf ya menafsirkan bahwasanya burung tersebut mereka mengatakan burungnya berwarna hijau. Tiba-tiba muncul, tapi banyak perkataan salaf yang mengatakan itu tuyur bahriyah. Burung yang tiba-tiba muncul dari laut. Tiba-tiba datang. Ya, Allah mudah menciptakan burung yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada. Dia mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan yang menakjubkan burung tersebut membawa masing-masing burung membawa tiga butir batu. Dua di apa namanya? Kakinya dan satu di paruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi berbondong-bondong kelompok-kelompok burung begitu banyak, berturut-turut tidak berhenti-berhentinya membawa tiga butir batu, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Maka burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, burung-burung mereka disebutkan tatkala dilemparkan batu-batu tersebut tidak semuanya mati. Ada yang langsung tewas seketika, ya. Ada yang dijadikan buta, oleh karenanya Aisyah menyebutkan dalam hadisnya masih ada 2 orang buta bekas tentaranya Abraha yang meminta-minta, mengemis di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada yang selamat namun cacat. Ada yang mati seketika, Abraha tidak mati. Dia terkena lemparan batu namun dia selamat. Maka dia pun berjalan menuju ke Son'a, ya, pulang ke negeri Yaman. Namun apa yang terjadi? Allah siksa dia. Di tengah perjalanan tubuhnya memprotoli, apa namanya? Lepas sedikit-sedikit. Rontok sedikit-sedikit, jarinya lepas. Tatkala sampai di Son'a baru dadanya terbelah kemudian mati dalam keadaan mengenaskan. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat Al-Fil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha kuasa dan Allah bisa membela Ka'bahnya tanpa ada bantuan satu manusia pun. Bahkan tatkala orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Ka'bah, tidak ada yang bela Ka'bah, tidak ada yang berhadapan dengan Abraha dan bala tentaranya, Allah mampu menghancurkan Abraha dengan hanya mengirim ya burung-burung yang membawa batu-batu kecil akan tapi membinasakan mereka. Demikian saja mungkin saya bisa sampaikan tentang kisah surat Al-Fil ya. Kalau surat Al-Baqarah terlalu panjang. Al-Fil gemuk tapi pendek ya. Alhamdulillah. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Dan pada tahun itulah kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara irhasat kata para ulama, tanda-tanda ya bahwasanya Allah yang akan membela Ka'bahnya dan Allah yang akan membela agamanya dengan mengutus lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya? Karena enggak ada pertanyaan, apa hubungannya dengan Al-Fil? Enggak ada hubungannya dengan gajah. Silakan. Batunya tadi itu ada yang mengatakan dari neraka. Allah alam, enggak tahu ya. Ya mungkin aja, saya enggak tahu. Tapi yang disebut tanah yang dibakar, apa dari batu apa? Tin yang dibakar. Tapi apanya dari neraka, Allah alam bisawab. Mungkin aja dari perkataan salaf seperti itu. Mungkin saja. Ada yang bertanya? Iya. Ketika kita sholat wajib, misalkan kita lupa salah satu rukun dari sholat itu, apakah wajib kita ulang atau Rukunnya apa yang dilupakan? Tahiyatul awal bukan rukun, kewajiban. Contohnya apa? Contohnya lupa ruku. Contohnya apa yang dialami, contohnya apa? Tahiyatul awal kalau dilupakan dia adalah kewajiban. Dia bukan rukun. Barang siapa yang lupa tahiyatul awal, maka dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi tersebut wajib karena meninggalkan apa? Kewajiban. Tapi kalau seandainya seorang lupa rukun, contohnya dia sujud, harusnya sujud 2 kali kan? Tapi dia baru sujud sekali langsung dia naik ke rakaat kedua. Ini berarti dia rukun, dia lupa rukun yang sujud kedua. Kalau dia ingat di tengah jalan, dia ingat di rakaat ketiga, padahal dia lupakan sujud kedua di rakaat pertama, maka dia harus kembali langsung ke yang tadi di mana dia lupakan. Karena semua yang dibangun di atas rukun yang hilang tadi semuanya batal, tidak sah. Maka dia kembali kepada tempat yang dia lupa. Paham? Dia tadi lupa di sujud yang kedua, jadi dia sujud langsung berdiri rakaat kedua. Harusnya kan sujud duduk di antara 2 sujud, baru sujud lagi baru berdiri. Begitu dia ingat saya tadi baru sujud 1 kali, maka dia langsung kembali kepada duduk di antara 2 sujud. Paham? Karena yang dia baru lakukan baru sujud
pertama. Setelah sujud pertama apa? Duduk di antara dua sujud. Baru sujud kedua, baru naik ke rakaat kedua. Meskipun dia ingat di rakaat keempat, kapan saja dia ingat maka dia kembali langsung ke duduk di antara dua sujud, melanjutkan rukun yang tertinggal tadi. Kemudian dia sujud sahwi. Hah? Kembali ke satu tadi. Karena yang dibangun di atas rakaat rukun yang hilang yang ada datang setelah dibangun di atas rukun yang hilang semuanya tidak sah. Semuanya tidak sah. Hilang semua. Yang kalau dia lupa di rakaat yang kedua berarti tinggal yang 3 4 buyar, dia kembali langsung ke rakaat kedua. Karena duduk di antara dua sujud hukumnya rukun. Iya. Apa? Salat tasbih ada khilaf di antara para ulama. Kalau kita baca pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir pun dia muttarib dalam hal ini. Terkadang dia menghasankan hadis tentang salat tasbih, terkadang dia mendhaifkan hadis salat tasbih. Ya. Tetapi kebanyakan ulama seperti Lajnah Daimah menyatakan hadis ini lemah. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang derajat hadis apa? Salat tasbih ini. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan dari sahabat mengamalkan hadis ini. Padahal Nabi mengatakan kalau kau mampu setiap hari salat, kalau tidak mampu tiap pekan atau tiap bulan, kalau tidak mampu tiap tahun, kalau enggak mampu sekali seumur hidup. Namun tidak diriwayatkan ada sahabat yang melaksanakan salat tasbih. Namun diriwayatkan dari sebagian salaf, kalau tidak salah Ibnu Mubarak melaksanakan salat tasbih. Dari sini ada khilaf di antara para ulama. Saya sendiri lebih condong kepada lemahnya hadis ini. Karena seluruh jalan dari hadis ini semuanya lemah. Akan tapi seperti Syekh Albani rahimahullah, demikian juga sebagian pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam Talkhisul Khabir Ibnu Hajar melemahkan hadis ini. Namun dalam kitab yang lain dia menguatkan. Dia menguatkan hadis ini. Kenapa ditinjau dari banyak jalan? Yang ini lemah, yang ini lemah, yang ini lemah, yang ini lemah, tatkala digabungkan menjadi hasan li ghairihi. Namun sebagian ulama mendhaifkan. Ibnu Taimiyah juga melemahkan hadis ini. Kenapa? Karena pertama setiap jalannya lemah. Yang kedua ditinjau dari isi salat tasbih. Salat tasbih kita disuruh menghitung. Setiap 15 kali, terus berapa kali. Dan kita tahu orang yang menghitung begini menyibukkan. Padahal orang salat butuh apa? Butuh konsentrasi untuk bukan konsentrasi hitungan, tapi konsentrasi apa yang dia baca. Wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Namun tatkala dia melaksanakan tasbih, dia akan konsentrasi dengan hitungan, jangan sampai salah. 15 kali berapa, kemudian ruku lagi baca berapa, ini menyibukkan dia dari konsentrasi terhadap apa yang dia baca. Dari sini saya lebih condong bahwasanya salat sunat tasbih tidak ada sunnahnya. Tetapi kalau ada yang mengerjakan, maka itu masalah khilafiyah. Tidak bisa kita ingkari. Tidak bisa kita ingkari karena sebagian ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullah menyatakan sunnahnya salat tasbih. Nah, adapun salat hajat ada hadis tentang salat hajat tapi hadisnya lemah. Yang ada ya dalam hadis disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr fazi'a ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berhadapan dengan sesuatu yang menggelisahkan, beliau langsung apa? Salat. Tapi tidak ada yang istilahnya karena dalam hadis tentang salat hajat ada doa khusus untuk salat hajat. Ini hadis ini lemah. Tetapi kalau setiap seorang menghadapi kesulitan kapan saja, maka silakan dia salat. Mau dinamakan salat hajat ya terserah, tapi silakan salat. Orang menghadapi masalah kapan saja segera dia salat. Pertama kali dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Di antaranya seorang tatkala menghadapi permasalahan langsung salat sebagaimana Nabi. Fazia ila salat. Nabi menghadapi sesuatu yang sulit langsung salat, segera salat. Salat itu antum mau namakan salat hajat silakan. Tetapi kalau salat hajat yang dimaksudkan sebagaimana datang dalam hadis dengan doa yang khusus, maka hadis itu lemah. Jadi apa kalau ada masalah silakan salat. Silakan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah apa saja kapan saja. Ada yang bertanya? Iya. Tadi dikatakan Abraha itu termasuk beragama Nasrani. Iya. Dan waktu Abraha dengan pasukan yang meninggal, Nabi Muhammad belum diutus. Apakah mereka Abraha dengan pasukannya itu orang-orang mukmin, artinya termasuk yang selamat biasanya? Allah alam ya, kita enggak tahu ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Abraha jelas ingin hancurkan Ka'bah. Sudah disiksa di dunia sebelum di akhirat. Tapi orang-orang Nasrani yang lain seperti yang Kaisar, Allah alam kita enggak tahu. Oleh karenanya tatkala disebut dalam hadis, tatkala Abu Sufyan ketemu dengan Herakl, ya,
Herakl, maka Herakl dia beragama Nasrani dan dia kemudian beriman kepada, artinya dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala dia kabarkan kepada rakyatnya menolak, maka dia pun tidak jadi masuk Islam. Ya, kalau seperti dia jelas sudah tegak hujjah dan dia meninggal dalam keadaan kafir. Tetapi yang belum datang hujjah maka mereka ahlul fatrah. Mereka ahlul fatrah. Itu urusan di akhirat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-fatrah ya antara Nabi dengan Nabi Isa kan ada berapa ratus tahun. Ya, apa namanya? Rasulullah SAW lahir sekitar 571 kan, Masehi. Berarti jarak antara kira-kira 500 tahunan antara Nabi Isa dengan apa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada ahlul fatrah yang mungkin tidak paham tentang agama Nasrani dan juga tidak paham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah fatrah di suku Quraisy itu? Wallahu alam. Adakah fatrah di suku ahlu fatrah di zaman yang jelas Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami utus apa? Rasul. Tapi di zaman dahulu 100 tahun yang lalu sangat mungkin ada ahlul fatrah. Orang-orang di pedalaman Irian Jaya yang tidak pernah dengar tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlul fatrah. Ya, mereka tidak tahu tentang agama yang benar. Kalau sekarang semakin sulit karena semakin teknologi semakin canggih, kemudian semakin sarana komunikasi semakin banyak, sehingga orang mau dikatakan ahlul fatrah agak susah. Karena mudah dia untuk buka internet mencari tahu tentang Islam, mencari tentang yang benar. Tetapi seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang saya kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, ya, kecuali dia masuk dalam keadaan menjadi penduduk neraka jahanam kalau meninggal dunia. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, dan ini dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan, Syekh Albani mengatakan samaan sahihan, mendengar tentang Nabi dengan pendengaran yang benar. Kemudian dia tidak mau masuk Islam. Beda kalau dengar Islam teroris. Dia tidak mau masuk Islam, Islam teroris, bunuh-bunuh orang. Akhirnya tidak masuk Islam, maka orang ini bisa jadi ada uzur. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia sudah dengar tentang Islam, ada agama yang baik, mengharamkan khamar, mengharamkan zina, kemudian dia tidak mau, ya maka dia masuk neraka jahanam. Tapi untuk menilai satu persatu memang agak susah. Ya, karena kita enggak tahu bagaimana hakikat dia. Makanya disebut ada namanya kafir i'rad. Di antara bentuk kekufuran namanya kafir al-i'rad. Dia berpaling, tidak mau belajar sama sekali. Berpalingnya dia bukan uzur bagi dia. Beda orang sudah mencari ternyata tidak menemukan. Dia mencari Islam ternyata dibuka teroris. Islam bunuh Islam. Ini bagaimana ini? Saya tidak mau punya agama seperti ini. Maka dia mundur. Orang ini mungkin punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang modelnya yang dia tidak mau sama sekali. Tidak mau, saya mau tahu Islam, saya mau hidup bebas. Orang bilang Islam baik, saya enggak mau tahu. Ini orang ini dia i'rad dan tidak punya uzur di hadapan Allah Subhanahu. Dia berpaling. Gimana? Demikian. Satu lagi aja, Masya Allah. Jazakallah khair. Karena kan sering ikuti kajian langsung di radio, di TV Roja, baik itu yang rekaman maupun yang langsung, Ustaz. Iya, terus? Nah, cuma masalah anak gini kan, ketika anak sedang menyaksikan, mendengarkan penjelasan langsung, karena ada keperluan, karena seakan-akan anak berhadapan langsung rasanya ketika anak di depan TV. Jadi Ketika anak ada keperluan, anak matikan TV gitu. Ini perasaan anak sepertinya kurang beradab gitu. Ana maafkan. Jadi jangan khawatir, matikan saja enggak apa. Kalau daripada enggak ada nonton, matikan, hemat listrik. Ana maafkan. Kasih mati, kasih bunuh saja. Demikian saja, alhamdulillah tadi dia katakan ini pertanyaan yang terakhir. Jazakallahu khairan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Demikian saja, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.